Halo semuanya, mari kita bahas pack baru Over the Top Pass B yang baru muncul lagi, berisi 2 epic dan 2 showtime dengan gimmick link up. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah pack utamanya, aku mau update news terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman jangan lupa login ya. Kalian nggak main pun sebetulnya nggak apa-apa, yang penting login karena ada koin gratis dari berbagai macam campaign. Total dari kolaborasi Yu-Gi-Oh aja ini kita dapat 360 koin. Sayang banget kalau sampai nggak diklaim. Bonus login juga ada koin 50 dan campaign 900 juta download itu juga ada koinnya walaupun mayoritas isinya GP sama token ya. Pokoknya totalnya ratusan koin, jangan sampai ke skip. Aku juga lagi niat nih mau bikin series nabung koin, harapannya bisa capture beberapa koin yang bisa kita dapat dalam seminggu, sebulan, setahun dari event gratisan aja. Jadi ayo nabung koin, jangan lupa login. Login aja nggak usah main, nggak apa-apa, yang penting login. Yang kedua, obral koin 14 hari. Ini ada obral koin ya, berjalan 14 hari. Kalau kalian kepengen banget top up, ini bisa beli yang obral aja ya. Tapi saran aku pribadi sih nggak perlu top up, nabung aja. Yang ketiga, eFootball Point. Di shop eFootball Point ada pemain baru, itu Oli Watkins, namanya gimana sih? Daripada poinnya nggak kepakai, kalian bisa ambil Watkins dan jual lagi pemain ini. Kalau memang nggak kepakai. Lumayan kan? Jual aja. Kemudian POTW, kemarin sudah kita bahas ya. Aku dapat center back Tapsoba. Di POTW ini kalian dapat apa? Yang kelima adalah Showtime Indonesia. Aku sudah merasakan nih Showtime Indonesia. Dan dari 4 pemain itu menurut aku yang paling oke justru Kambuaya. Kalau Hapner kayak ya udah gitu. Sisanya mah bodo amat. Kambuaya adalah AMF terbaik Indonesia saat ini di football. Cobain, bagus banget itu. Dan yang keenam, manajer Frank Rijkaard. Ini adalah manajer link up terbaru dari Barcelona. Awalnya aku kira akan keluar Pep Guardiola ya, karena yang akan muncul adalah pemain Barcelona, Van Bommel, Ronaldinho, tapi ternyata Frank Rijkaard yang keluar. Dan ini bisa bikin bingung ya, mau angkut Rijkaard, atau mau gacha timnas, atau mau gacha pack over the top pass B. Dan itu ya newsnya. Sebelum kita bahas over the top pass B, kita bahas dulu manajer Frank Rijkaard. Manajer Rijkaard ini punya rekomendasi diangkut bintang 3 kalau dibandingkan dengan pack manajer lainnya yang dulu ya, ada Capello itu bintang 4 dengan harga koin yang sama-sama 750, dan ada Mourinho juga yang masih bisa dibeli bintang 4 juga, tapi harus dengan biaya top up duit. Statistik Rijkaard ini menarik, serangan baliknya 89, menyebar sisi 89. Rasanya baru kali ini ya ada manajer yang punya statistik double 89, biasanya 89 sama 88 di 2 gaya mainnya. Tapi aku lupa Hansi Flick itu iya nggak sih? 89 juga semuanya. Kemudian penjelasan tentang link up umpan lambung jauh B. Jadi intinya adalah pemain penerima umpannya itu saya produktif, di sini Ronaldinho ya. Contohnya, pemberi umpannya adalah seorang orkestrator yaitu Van Bommel. Ketika Van Bommel pegang bola, Ronaldinho akan agresif berlari ke depan kayak udah janjian gitu. Kalau lu dapat bola oper ke gua ya gitu. Akurasi umpan lambung dan umpan terobosan Van Bommel ke Dinho nanti akan lebih baik kalau pakai link up-nya ini. Sedangkan Ronaldinho juga kemampuan stop bolanya akan lebih baik kalau yang mengumpan Van Bommel. Jadi bolanya kayak lebih lengket gitu. Manajer ini juga memberikan booster 1 pada dribble akurat dan balance pemain. Dan di pack Rijkaard juga kalian juga dapat 2 pemain ya, Pedro dan Nico Gonzalez, yang aku nggak yakin ini akan kepakai atau tidak begitu. Tapi setidaknya dapat 2 pemain untuk bisa mencoba link up-nya Rijkaard seperti apa. Kalau dari sisi peringkat ya, manajer ini, Frank Rijkaard, langsung masuk ke manajer nomor 1 di kriteria pelatih counter attack dan menyebar ke sisi, yang sebelumnya dipegang oleh Mourinho dan Amorim. Jadi dia masuk ke rank nomor 1. Menurut aku manajer ini menarik ya teman-teman. Terutama buat kalian yang suka main dengan orkestrator dan suka mengumpan ke penyerang sayap. Beda ya sama Capello. Kalau Capello itu orkestrator langsung ke center forward atau langsung penyerang. Jadi tukang terobos gitu. Tapi ini tergantung gaya main kalian ya. Kalau kalian cocok, Rijkaard ini bagus, tapi kalau enggak ya udah skip aja. Bintang 3 itu oke, tapi coba dipertimbangkan dulu. Dan mari kita bahas pack utamanya, Ronaldinho Van Bommel Over the Top Pass B. Selamat datang Van Bommel di Epic eFootball. Pack ini punya rekomendasi gacha bintang 3 yang mana oke ya, tapi perlu diperhitungkan juga sama kayak manajernya, sama-sama bintang 3.
Di pack ini ada 4 pemain, Ronaldinho double special skill, Mark van Bommel single special skill, Rodri double special skill, Doku single special skill. Mereka semua punya rating triple S. Di dalam pack ini ada 4 pemain triple S, 7 pemain tier A, dan 3 pemain tier B. Secara aspek pack ini untuk epic dan showtime-nya ya sangat baik, tapi sisanya kurang oke. Dari sisi probabilitas seperti biasa ya, ini pack 150 pemain. Kalau misalkan kamu mau ngejar epic, kesempatannya cuma 1%. Untuk showtime juga cuma 1%. Kecil sekali, jadi kalian harus siap-siap koin banyak ya. Tapi justru ini menariknya. Dari pack ini kan bintang 3, tapi ada 16 voters pada saat itu ya. Vote untuk gacha, padahal packnya cuma bintang 3, tapi mayoritas voters, hampir 50% mengatakan lebih baik tidak gacha. Jadi kayak 50-50 gitu. Ada yang 50% gacha, 50% tidak gacha. Dari sisi pack bintangnya juga bintang 3, menarik tapi perlu dipertimbangkan. Kalau dari sisi peringkat pemain ya, Ronaldinho, penyerang sayap kiri ranking 2 terbaik saat ini. Kalau jadi offensive midfielder atau AMF, itu ranking 5. Kalau gelandang sayap, dia masuk ke ranking 2 juga. Van Bommel dan Rodri, ini tidak masuk ke ranking, tapi tier 2 ya, center midfielder. Doku, ini masuk ke tier 2 juga. Jadi yang paling bagus di sini memang Ronaldinho, sisanya tier 2. Kenapa pack ini bintang 3? Mari kita bandingkan. Kita mulai dari Van Bommel ya, pemain Barcelona dari Belanda, profilnya tinggi 187 cm, usianya 28 tahun, gaya mainnya orkestrator, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang, pengguna kaki lemahnya kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya tinggi. Form dan penggunaan kaki lemahnya bagus sekali, akurasinya tinggi. Kemampuan passingnya, umpan rendah dan lambung ya, sangat baik, kicking powernya juga sangat baik, stamina-nya cukup oke, kemampuan defensifnya juga lumayan, menarik sekali untuk center midfielder ya, kemampuan olah bolanya juga cukup bagus. Dia punya special skill, phenomenal pass, dengan kemampuan passing dan kicking power yang sangat baik. Dia bisa ngasih umpan lambung maupun umpan terobosan yang sangat bagus buat Ronaldinho. Lanjut, Ronaldinho, usia 25 tahun, tinggi 182 cm, gaya bermainnya sayap produktif, bisa ditaruh di second striker, attacking midfielder, dan sayap kiri. Formnya stabil, ketahanan cederanya sedang, pengguna kaki lemah kadang-kadang, akurasi kaki lemahnya tinggi. Formnya oke, akurasi kaki lemahnya juga oke. Secara spek, olah bolanya bagus banget, passingnya nggak terlalu oke, speednya oke, terutama akselerasinya ya, balance-nya juga bagus, artinya ketika dia pegang bola nggak mudah direbut karena balance-nya oke. Dilihat dari aspek ini, kita bisa membandingkan bahwa Ronaldinho akan menjadi target umpan utama dari Van Bommel. Seperti yang tadi aku bilang ya, ketika Van Bommel pegang bola, Ronaldinho akan otomatis agresif berlari untuk mencari celah, supaya nanti bisa diumpan. Gimmicknya memang sudah didukung oleh Konami ya, supaya bisa digunakan dengan manajer Frank Rijkaard. Van Bommel ini kartu baru, jadi dia nggak bisa kita compare ya sama pemain sebelumnya, tapi Ronaldinho ini kita punya data pemain sebelumnya yang usianya 22 tahun. Ronaldinho yang baru ini turun ya, hampir 10 poin dari sisi passing, banyak banget ya. Kemampuan passingnya hilang. Speed dan dribblingnya, speednya naik 2 poin, akselerasinya juga naik 3 poin, dan balance-nya naik 5 poin. Jadi, untuk menjelajahi sayap, Ronaldinho yang terbaru ini lebih menyenangkan daripada Ronaldinho yang sebelumnya, karena Ronaldinho yang baru ini juga punya double special skill, momentum dribbling, dan acceleration burst. Akselerasinya sudah mentok di 98, ditambah acceleration burst. Nah, ini mantep banget. Tapi inget ya, speednya cuma 90, artinya dia kencang di awal, tapi nggak sekencang itu ketika berlari di akhir. Tapi dia tetap punya momentum dribbling ya. Ini asik banget ketika menjelajahi sayap dan menusuk ke dalam ya, dia masih bisa meliuk-liuk. Saran aku, kalau kalian sudah punya Ronaldinho sebelumnya, sebaiknya skip aja versi ini. Tapi kalau kalian belum punya Ronaldinho sama sekali, ini menarik untuk digacha. Kemudian lanjut duo Manchester City. Di sini ada Rodri. Usia 29 tahun, tinggi 190 cm, gaya mainnya orkestrator, bisa jadi center midfielder dan defensive midfielder. Formnya stabil, akurasi kaki lemahnya tinggi. Aspek yang paling menonjol adalah passingnya 97-96, kicking powernya 95, stamina 95, dan kemampuan defensifnya sangat baik, hampir rata-rata di atas 90. Kesimpulannya dari aspeknya Rodri ya, sebetulnya kita bisa melihat Rodri ini justru lebih baik daripada Van Bommel. Aspeknya lebih lengkap, special skillnya juga fenomenal pass long range tackle, ada 2, Van Bommel cuma 1. Rodri bisa tackling juga, bisa defense juga, lebih menarik daripada Van Bommel.
Doku, tinggi 173 cm, usia 23 tahun, gaya mainnya saya produktif, bisa main di kanan maupun di kiri, formnya standar dan ketahanan cederanya rendah. Formnya jelek, sisanya biasa aja. Secara kemampuan sangat menarik ya, ball control 95, dribblingnya juga oke, speed dan akselerasinya sangat oke, cuma finishingnya busuk 82. Sebagai saya produktif, finishingnya jelek sekali, lengkungnya jelek sekali, kicking powernya biasa aja, tapi balance-nya bagus. Artinya kalau Rodri kirim bola ke Doku, Doku bisa dapat lebih cepat. Tapi mau diapain? Ditendang sendiri juga finishingnya tidak terlalu spesial, dioper ke orang lain juga aspek umpannya kurang bagus, kayak ya udah gitu dapet terus gimana? Special skillnya juga momentum dribbling. Jadi dia akan lebih berguna untuk ngegocek. Dan mari kita bandingkan para pemain sayap produktif. Kita bisa lihat ya, dribble rata-rata tinggi bagi penyerang sayap produktif, passing tidak terlalu baik. Oke, bisa dimaafkan ya Doku. Kecepatannya juga rata-rata tinggi, terutama akselerasi, kekuatan tendangan rata-rata di atas 85, dan balance-nya juga bagus banget. Nah, stamina-nya juga rata-rata justru di bawah 85. Sedangkan Doku 86. Jadi sudah bagus ya Doku. Oke, Doku dimaafkan di stamina ya. Intinya secara kemampuan statistik Ronaldinho dan Doku ini sudah cukup oke, tapi masih ada langit di atas langit ya, namanya Messi dan Gareth Bale, yang overall ratingnya juga di atas mereka. Dan kalau kita bandingkan para pemain orkestrator, Rodri versus Rodri lama, defensifnya Rodri sebelumnya ini lebih luar biasa, tapi dari sisi passingnya lebih baik Rodri yang sekarang. Van Bommel dan Rodri versus Pirlo dan Rijkaard. Passingnya Pirlo bahkan masih lebih bagus daripada Van Bommel dan Rodri, cuma memang dari sisi kecepatan Pirlo kalah, kemampuan defense-nya Pirlo juga lebih bagus daripada Van Bommel dan Rodri, dribbling, ball control, dan sebagainya masih bagus Pirlo. Sejujurnya Pirlo masih bisa dipertimbangkan untuk jadi DMF orkestrator pengganti mereka semua ini yang ada di sini. Apalagi dia punya visionary pass, sedangkan Rodri dan Van Bommel cuma punya phenomenal pass. Kalau punya phenomenal pass plus visionary pass, itu pasti akan jauh lebih bermanfaat. Oke, kesimpulannya dari sisi aku melihat pack ini sebetulnya bisa bongkar pasang ya teman-teman. Kuncinya sebetulnya bukan di over top pass-nya, tapi melainkan di manajer Frank Rijkaard-nya. Rijkaard tanpa ada pemain Epic atau Showtime tadi, itu masih bisa berjalan sendiri. Bahkan dia ada pemain Pedro sama Nico Gonzalez yang bisa digunakan untuk mencoba link up-nya. Tapi Konami kan pintar gimmick ya. Jadi dalam pack ini, kalau misalkan kamu pakai Rijkaard, better punya keduanya dari over the top pass kalau misalkan mau memaksimalkannya. Menurut aku pack Epic dan Showtime ini setuju ya bintang 3. Maksudnya pemainnya bagus loh. Van Bommel itu bagus untuk passing, Ronaldinho juga bagus untuk dribbling dan kecepatan. Rodri juga sama, passingnya oke, Doku juga kecepatannya sama dribblingnya oke, finishingnya busuk tapi menurut aku kurang lengkap ya dari sisi overpowernya. Maksudnya packnya bagus tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dua pemain ini ya, kalau seorang saya produktif yang cuma jago dribbling dan kecepatan saja, yang ngegolinnya siapa gitu? Setidaknya dia bisa passing lah. Doku nih jelek loh, nggak bisa passing. Terus Ronaldinho juga secara finishing 84 tuh standar, bukan yang spesial. Umpannya cukup oke, 87, tapi nggak begitu powerful banget sih Ronaldinho ini. Mungkin kalau misalkan orkestratornya adalah pemain top seperti Pirlo, terus pemain sayapnya kayak Neymar, dan bintang rekomendasinya bintang 4 atau 5 gitu ya, aku yakin 100% aku akan merekomendasikan kalian semua untuk gacha ini. Tapi kalau ini, ya silahkan diambil, tapi bukan yang terbaik ya. Aku kembalikan ke kalian semua. Kira-kira kalau misalkan pun gacha untuk happy-happyan gitu ya, siapa yang kalian dapatkan? Kabari di kolom komentar rasanya seperti apa. Kalau dari sisi aku, nggak gacha, walaupun Mark Van Bommel ini pemain baru, tapi aku skip, kurang tertarik Paling itu aja semuanya. Setuju nggak sama aku, terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng, jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya.